Shalom saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan, hidup kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Sungguh Tuhan baik dan sangat memperhatikan hidup kita, sehingga setiap hari kita terus belajar dan belajar bersyukur atas kemurahan Tuhan yang nyata dalam hidup ini. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Tema renungan kita adalah berbuah melalui kebaikan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini Tuhan urapi kami, Tuhan berkati kami, buat kami mengerti kebenaran firman Tuhan, agar iman kami dikuatkan dan diteguhkan di dalam kami mengiring dan mengikuti Tuhan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat Jepro Community, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Titus pasal 3 ayatnya yang ke-14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Dari sini kita melihat ada suatu kerinduan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan. Di saat menjalani hari lepas hari dalam kehidupannya, jangan sampai tidak berbuah. Jadi kita perlu memperhatikan aktivitas hidup kita adalah aktivitas yang berbuah bagi Tuhan. Dan khusus dalam Titus 3 ayat 14 memberikan kita dorongan agar kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Artinya kita belajar untuk menolong orang lain. Menolong orang lain dengan belas kasihan. Dari setiap keperluan-keperluan pokok orang lain, ada kontribusi dari kita untuk menopang kehidupan mereka, untuk memberikan mereka harapan sesuai dengan kemampuan kapasitas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan ini adalah kehendak Tuhan. Dan ini menjadi salah satu bentuk bahwa hidup kita sungguh-sungguh berbuah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentunya saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, urusan agar kita bisa menolong orang lain, melakukan pekerjaan yang baik, memperhatikan orang lain, kita juga harus perlu memikirkan. Yang pertama-tama, kita belajar penuhi kebutuhan diri sendiri. Karena ketika kita dapat memenuhi kebutuhan diri kita sendiri, sebenarnya kita sedang meringankan beban orang lain. Kan logisnya seperti itu. Jadi kita harus juga berdoa, minta hikmat Tuhan, agar kita punya pekerjaan baik sendiri yang mampu untuk memenuhi segala keperluan kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Dan ini adalah kehendak Tuhan, sehingga saya percaya ketika setiap anak Tuhan sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh berusaha, ingin bertanggung jawab untuk kehidupannya sendiri, saya percaya Tuhan akan bukakan jalan. Karena ini bukan maksud jahat, ini maksud baik, ini maksud yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang dapat dimaklumi pada masa kini, mungkin sulit untuk mendapatkan kerja karena kurangnya lapangan kerja. Tapi kita masih punya Tuhan yang sanggup memberikan kepada kita hikmat, kekuatan, kemampuan, dan kreativitas dari surga yang bisa membuat inovasi-inovasi yang baru, sehingga kita dapat melakukan pekerjaan yang baik untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri, agar nantinya kita punya kesempatan untuk mengambil bagian menolong orang lain, agar kita mengalami buah-buah kebaikan di dalam hidup ini. Saudaraku, tentu urusan yang seperti ini bukanlah urusan yang instan. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Kenapa pakai istilah buah, bukan pakai istilah yang lain? Karena berbicara tentang buah, ini adalah suatu proses dalam pertumbuhan, bukan? Dalam pertumbuhan-tumbuhan seperti itu,
Tidak ada sebuah pohon atau pohon jeruk misalkan ditanam hari ini dari bijinya dan besok sudah berbuah lebat. Tidak ada pohon apel yang sudah berbuah lebat tapi tiba-tiba besok harinya langsung matang sekaligus. Tidak ada yang seperti itu, saudaraku. Semuanya ada proses. Meskipun sudah berbuah, buahnya dari yang kecil dulu, baru mengkal, lama-lama mateng deh, bisa dipetik dan sebagainya. Jadi ada sebuah proses. Maka firman Tuhan menekankan adalah belajar melakukan pekerjaan yang baik. Artinya ini proses untuk berbuah. Saya percaya berbuah itu tidak sekaligus tiba-tiba kita sanggup untuk berbuah, tetapi mulai dari hati kita yang punya kerinduan untuk melakukan hal yang baik bagi orang lain, itu sudah proses untuk berbuah. Lama-lama kerinduan kita yang seperti ini makin bertumbuh dan makin matang. Melalui kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita secara pribadi, itu adalah proses untuk berbuah. Sampai lama-lama kapasitas Anda adalah kapasitas yang dibukakan Tuhan. Dibukakan Tuhan lebih dan lebih lagi untuk makin produktif di hadapan Tuhan. Maka lama-lama buahmu makin matang, sehingga buah dari pekerjaanmu dapat dinikmati juga bagi orang lain. Itulah bicara tentang buah kebaikan. Semuanya ada proses. Artinya begini, Anda dapat untuk melakukannya. Anda dapat berbuah melakukan kebaikan. Karena saya percaya bibit-bibit kebaikan ada di setiap hati orang yang telah dijamah Tuhan, telah lahir baru, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ada bibit-bibit kebaikan Tuhan, ada bibit-bibit kasih Tuhan. Dan kalau itu terus dikembangkan, saya percaya Anda akan berbuah lebat dan engkau mampu berbuah melalui kebaikan. Jadi jangan kita hilang semangat. Jangan berpikir hidup kita begini saja, atau kok hidup saya tidak berguna untuk diri sendiri atau untuk komunitas. Tidak demikian. Bangkitkan iman Anda bahwa engkau adalah anak Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan, ada bibit-bibit kebaikan yang telah Tuhan tabur di hatimu, dan ketika engkau bergerak dalam kekuatan Tuhan, maka engkau akan terus bertumbuh. Engkau akan berbuah untuk hidupmu, untuk keluargamu, engkau akan berbuah untuk komunitasmu, engkau akan menghasilkan buah-buah melalui kebaikan, dan nama Tuhan makin dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini jamahlah kami, tolong kami Tuhan, agar kami terus berbuah melalui kebaikan, agar kami terus belajar dan belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk menolong orang lain. Kami percaya ada kekuatan Tuhan yang akan memampukan kami untuk memenuhi kebutuhan kami, bahkan lebih daripada itu, untuk memenuhi banyaknya keperluan orang lain. Kami hidup menjadi berkat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih Anda telah mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan. Sampai bertemu kembali besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.